Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang Inang Capen kasihi. Apa kabarnya semuanya? Ya, Inang harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Karena kita akan beribadah bersama-sama lewat panduan video ini. Ya, sebelumnya seperti biasanya Inang Capen harap semuanya mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Karena nanti kita akan membaca nats khotbahnya secara tersendiri. Dan kemudian juga tidak lupa menyiapkan hati dan pikirannya untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Iya, adik-adik, karena Inang Capen kemarin memberikan ayat hafalan, yaitu dari Mazmur 104 ayat 24. Oleh karena itu, coba kita sama-sama mengucapkannya sekarang, ya. Sama-sama ya. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan. Ya, buat adik-adik yang sudah menghafalkannya, good ya, luar biasa. Jadi adik-adik, kalau Inang Capen kasih ayat hafalan, tolong dong dihafalkan, ya. Ya, walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tapi kita masih dapat menghafal firman Tuhan, membaca firman Tuhan di rumah. Ya adik-adik, baiklah kita mulai ibadah kita pada saat ini. Yesus lah,
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh kembali bersuka cita, beribadah, bersekutu dengan Tuhan lewat panduan video ini. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, yang menjadi cerita firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Kejadian 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita baca cerita firman Tuhan secara tersendiri. Oleh karena itu, baiklah video ini di-stopkan terlebih dahulu selama kita membaca natsnya. Adik, Inang yakin kita sudah selesai membaca cerita firman Tuhan yang menjadi khotbah pada pagi ini untuk kita, yaitu tentang kejadian setelah air bah. Nah, adik-adik masih ingat gak sih cerita peristiwa terjadinya air bah? Siapa orang-orangnya? Yaitu ada Nuh dan keluarganya yang selamat dari peristiwa air bah. Nah, air bah itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah atas bumi ini. Karena apa? Karena semua manusia telah berbuat jahat. Sekali lagi, karena manusia telah berbuat jahat, telah bercela di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Karena apa? Karena Nuh adalah keluarga yang sangat akrab dengan Tuhan, keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan, keluarga yang selalu turut kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan belas kasihannya kepada keluarga Nuh dan menyelamatkan Nuh dari air bah yang menghanguskan seluruh isi bumi ini. Bisa adik-adik membayangkannya? Bagaimana air memenuhi isi bumi ini, sehingga apapun yang ada di bumi ini, apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan, semuanya lenyap karena air bah. Nah, lewat cerita firman Tuhan pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana peristiwa setelah air bah itu. Tadi Inang Capen katakan bahwa dalam kejadian air bah, Nuh dan keluarganya, Nuh dan anak-anaknya itu selamat. Iya. Nah, setelah peristiwa air bah terjadi, Allah berjanji kepada Nuh dan keluarganya bahwa air bah tidak akan pernah datang lagi. Nah, Allah mengadakan perjanjian dengan keluarga Nuh. Karena Allah melihat bahwa Nuh adalah orang yang setia, yang benar di hadapan Tuhan. Maka perjanjian Allah dengan Nuh itu diungkapkan lewat tanda buzur di langit atau pelangi. Ya, adik-adik pernah lihat pelangi kan? Ya, tentu saja pernah ya. Pelangi itu sangat indah. Tahu warna-warna pelangi? Ya, mejiku hini biu. Ada merah, jingga, mejiku kuning, hijau, biru,
dan ungu. Iya, adik-adik, tanda perjanjian Allah itu adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Ia tidak mau sebenarnya manusia itu celaka. Tuhan tidak pernah mau bahwa manusia itu mendapatkan hukuman. Tapi karena manusia itu berdosa, karena manusia itu nakal, dia susah dibilangin, sehingga Allah mendatangkan hukuman supaya manusia itu tahu bahwa Allah tidak suka dengan dosa, tidak suka dengan pelanggaran. Nah, bukti kasih Allah yang paling besar itu juga dinyatakan dalam Yesus Kristus. Tadi kalau misalnya Allah menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi manusia dengan memberikan tanda buzur di pelangi bahwasanya air bah tidak akan ada lagi di bumi ini. Nah, hal yang sama juga dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia dari hukuman berdosa. Masih ingat kan adik-adik? Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita celaka, oleh karena itu, mari kita melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi di sisi lain Dia juga tidak mau kita berbuat dosa, berbuat hal-hal yang suka-suka kita, tetapi itu melanggar firman Tuhan. Nah, di rumah juga seperti itu ya adik-adik. Orang tua kita sangat sayang kepada kita. Tapi ketika kita mau melanggar apa yang dibilang oleh orang tua kita, pasti kita akan mendapat hukuman. Dan kalau kita dihukum, itu berarti orang tua kita masih sayang sama kita. Coba kalau orang tuanya tidak sayang kepada kita, pasti dibiarkan saja, ya kan? Dibiarkan saja seperti itu di dalam pelanggaran dan kesalahannya. Tetapi orang tua yang mengasihi, Dia akan mengajarkan kita, Dia akan memberikan hukuman kepada kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat lagi atau hal-hal yang tidak benar lagi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah mendengar cerita firman-Mu bahwa Engkau sangat mengasihi umat manusia. Engkau memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadamu, bagi orang-orang yang taat kepadamu. Begitu juga kepada kami Tuhan, Engkau menyatakan bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami. Itu sebabnya Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus agar kami manusia berdosa mendapatkan keselamatan. Kiranya Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami membuat kami semakin taat dan percaya kepadamu, dan kami menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan perlindungan Tuhan bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengar cerita firman Tuhan. Seperti biasanya, ada ayat hafalan di akhir video, dan ayat hafalannya untuk minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, ayat ini sudah sering kita dengarkan. Makanya Inang mau adik-adik menghafalkannya dalam versi bahasa Batak. Versi bahasa Batak. Ya, bisa ya? Yohanes 3 ayat 16. Baiklah, Inang harap adik-adik semua menghafalkannya.
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.